Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini saya akan membahas tentang konsep kebudayaan. Walaupun ketika kita berbicara tentang kebudayaan itu tidak cukup satu pertemuan ya. Jadi nanti akan saya bagi untuk materi pertama tentang konsep kebudayaan, nanti untuk materi kedua tentang unsur dan wujud dari kebudayaan. Nah, maka dari itu untuk hari ini saya akan khusus membahas konsep kebudayaan. Nah, jadi kita sering mendengar ini ya, kebudayaan, budaya. Nah, tapi apakah kita pernah berpikir gitu, jadi kebudayaan itu apa sih? Nah, jadi sebetulnya kebudayaan itu istilah yang longgar dan berganda. Nah, ini dari yang sempit sampai yang sangat luas. Nah, jadi banyak sekali yang berpendapat tentang budaya atau kebudayaan. Nah, bahkan menurut A.L. Kruger dan Clyde Plachon, nah ini mengumpulkan sekitar 161 definisi mengenai kebudayaan. Nah, di dalam bukunya Culture and a Critical Review of Concept and Definition. Nah, ini tahun 1952. Nah, ini mereka berdua mengumpulkan, nah itu ada 161. Nah, itu sedangkan itu tahun 1952 ya. Sekarang kita tahun 2020. Nah, ini ada kemungkinan ya makin banyak orang yang memiliki definisi tentang kebudayaan. Mungkin kalian sendiri juga memiliki definisi kebudayaannya. Nah, ini sangat banyak. Nah, maka dari itu kita bahas dulu secara etimologis seperti apa. Nah, ternyata uniknya bukan dari bahasa Yunani atau dari bahasa Latin atau bahasa Arab. Ternyata kita ngambil dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata budaya. Nah, ini merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Nah, jadi budaya itu sesuatu yang berasal dari akal kita. Nah, ada juga yang berpendapat dari dua kata, yaitu budi, akal, pikiran, dan lain-lain, dan juga daya, yaitu tenaga, kekuatan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita mempunyai kekuatan dalam pikiran kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya dalam secara etimologisnya atau secara bahasa. Nah, intinya berkaitan dengan budi atau akal, karena kebudayaan itu ciri khas dari manusia itu dia bisa membuat apa tentang kebudayaan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, nah ini berarti culture dari kata colere. Nah, ini mengambil dari bahasa Latin yang berarti bercocok tanam. Jadi culture itu kalau misalnya kita lihat ya sering digunakan dalam bahasa-bahasa agriculture, terus kemudian monoculture dan lain sebagainya. Nah, jadi maksudnya itu segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Jadi intinya gitu. Ternyata mengolah alam itu ya itu merupakan budaya kita. Maksudnya kita mempunyai budaya dalam akal dan pikiran kita gitu ya, bahwasanya kita bisa mengolah tanaman atau mengubah tanah seperti itu. Jadi kita bercocok tanam, mengubah alam dan lain sebagainya. Nah, itu awal katanya dari culture atau kolere seperti itu. Nah, makanya sebetulnya kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri banyak ya yang terkait dengan umbi-umbian itu. Ada singkong, ada ubi, terus kemudian ada yang namanya talas, terus keladi. Nah, terus kemudian kalau di orang Jawa ada istilahnya gembolo, gembili. Nah, terus kemudian ada gadung juga. Nah, itu bagaimana mereka mengolah hal tersebut. Nah, terus kemudian menjadi makanan. Nah, itu kan sebetulnya budaya juga, bahwasanya berasal dari pikiran mereka. Ini mereka tahu bahwasannya, oh ternyata buah-buahan itu atau umbi-umbian itu bukan dari atas atau dari batangnya, tapi ternyata dia itu dari akarnya, dari bawah. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana mengolah yang namanya umbi-umbian tersebut. Karena kalau bagi orang Jawa yang namanya gadung itu beracun, dan hampir semua umbi-umbian sebetulnya beracun gitu. Nah, terus kemudian mereka olah supaya tidak beracun. Nah, terus kemudian akhirnya bisa kita makan. Kalau misalnya kita nggak bisa ngolah hal tersebut, ya ada kemungkinan kita keracunan, bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Nah, makanya itu berdasarkan dari akal pikiran kita. Nah, lanjut di sini saya mengambil beberapa tokoh
ketika kita bicara kebudayaan. Nah, pertama paling kita nggak lepas itu dari E.B. Tylor. Nah, E.B. Tylor ini mengatakan budaya itu kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan. Nah, ini jadi poin penting dari E.B. Tylor yang bisa saya ambil adalah kebiasaan. Terus kemudian diteruskan oleh kita sampai saat ini. Nah, yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, sedangkan menurut J.P.H. Drivendak, nah ini kumpulan dari cetusan jiwa manusia sebagai yang beragam berlaku dalam masyarakat tertentu. Nah, sedangkan Dawson menurut dia cara hidup bersama. Nah, balik lagi ke akal kita bahwasanya kita perlu juga hidup bersama. Nah, dari hidup bersama itulah ya kita misalnya bagaimana bercocok tanam, bagaimana bertani, terus kemudian bagaimana kita mengolah yang ada di lautan atau yang ada di sungai. Nah, itu cara hidup kita bersama. Nah, sedangkan selanjutnya saya ambil dari tokoh Indonesia yang paling terkenal adalah Kunchara Ningrat. Jadi menurutnya itu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di dalam wujud kebudayaan. Jadi ada gagasan, ada tindakan kita, terus kemudian ada hasilnya. Nah, dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Nah, itu jadi manusia mereka mengetahui, misalnya balik lagi ke tadi ya, bagaimana mengolah umbi-umbian, ya mereka dengan cara belajar seperti itu. Nah, terus saya ambil juga dari Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, jadi dia simpel ya, manifestasi dari cara berpikir. Jadi hasil dari cara berpikir kita itu apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya. Nah, sedangkan Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, ini yang menurut Sumarjan dan Sumardi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting juga. Sebetulnya kebudayaan dengan budaya itu sama atau beda? Nah, jadi di sini saya ambil ada dua pendapat. Nah, yang pertama itu berbeda. Jadi budaya itu cipta, karsa, dan rasa. Nah, ini masih abstrak. Nah, sedangkan kebudayaan itu adalah hasilnya. Nah, yang lebih konkret. Nah, tapi ada juga yang berpendapat kebudayaan sama budaya itu sama aja. Karena budaya itu hanya dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan. Karena kalau kebudayaan kan agak susah ngomongnya, makanya lebih suka orang menyebutnya yaitu budaya. Nah, sedangkan saya sendiri, saya berpendapat ke poin yang kedua. Saya berpendapat budaya dengan kebudayaannya sama aja. Cuma beda itu singkatan, lebih singkat kita ngomongnya, yang satu lebih panjang. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kebudayaan dengan kesenian itu sama atau beda? Nah, ini menjadi pertanyaan juga karena kadang-kadang kita mengidentikan seni itu dengan budaya gitu ya. Jadi budaya itu ya hanya seni saja. Nah, makanya di sini diluruskan bahwasanya kebudayaan itu suatu hal yang kompleks. Jadi sangat kompleks, sangat banyak ya, sangat lebar. Nah, bahkan menurut Kunchara Ningrat ada 7 unsur kebudayaan yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi salah satu unsur dari kebudayaan itu adalah kesenian. Jadi kesenian merupakan bagian dari kebudayaan. Tapi jangan sampai kita berpikiran kebudayaan itu hanya kesenian, karena banyak. Bahkan bahasa, terus kemudian sistem kepercayaan atau sistem religi. Nah, itu semuanya adalah kebudayaan. Kayak gitu. Nah, kesenian merupakan salah satu dari unsur tersebut. Nah, sehingga kesenian merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi tidak harus kesenian itu merupakan kebudayaan. Salah satu dari unsur kebudayaan iya. Tapi jangan sampai kita beranggapan hanya kesenian saja yang disebut dengan budaya. Seni tari misalnya, terus kemudian seni lukis. Padahal yang lain banyak unsur-unsurnya. Ya kayak tadi ada bahasa, ada sistem religi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kebudayaan dengan peradaban sama atau beda? Nah, di sini beda. Karena kalau kita lihat kebudayaan itu bahasa Inggrisnya adalah culture. Sedangkan peradaban itu adalah civilization. Nah, peradaban itu balik lagi bagian dari kebudayaan, karena budaya itu sangat kompleks gitu. Nah, makanya peradaban itu merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan yang biasa dipakai untuk menyebut sesuatu yang halus, maju, dan indah. Misalnya organisasi kenegaraan, seni bangunan, dan lain-lain. Makanya peradaban mungkin dulu kita mengenal ada peradaban Mesir,
peradaban Mesopotamia, terus kemudian peradaban Babilonia. Nah itu merupakan, kalau kita lihat kan Mesir maju, terus kemudian Babilonia maju karena punya taman gantung misalnya. Nah tapi balik lagi, itu merupakan bagian dari kebudayaan, karena kebudayaan sangat luas. Nah peradaban bisa disebut sebagai ini, peradaban yang tinggi atau rendah. Nah tapi kita nggak bisa menyebut nih ada budaya tinggi, ada budaya rendah, nggak ada. Misalnya kita bilang ada orang yang nggak pakai sendal misalnya, itu sebagai budaya yang rendah, nggak bisa kita katakan seperti itu. Karena bisa jadi menurut mereka itu adalah sesuatu hal yang lumrah bagi mereka. Bahkan mungkin mereka melihat kita yang pakai sendal atau alas kaki itu merupakan budaya yang aneh. Seperti itu. Jadi nggak ada tuh istilah budaya tinggi, budaya rendah. Tapi kalau peradaban, bisa peradaban tinggi atau rendah, tergantung dari perspektif lagi. Dalam artian misalnya kita lihat peradaban Mesir, kenapa disebut peradabannya tinggi? Karena punya piramida, kayak gitu. Nah itu bisa kita sebut, tapi nggak bisa kita sebut, wah kebudayaan Mesir itu kebudayaan tinggi, nggak bisa. Karena kebudayaan itu nggak bisa diukur tinggi rendahnya, kayak gitu. Karena semuanya masing-masing punya yang namanya budaya dari masing-masing. Seperti tadi ada mungkin sekelompok orang yang nggak menggunakan alas kaki. Terus mungkin ada juga ketika kita lihat misalnya ada orang yang bertelanjang dada, ya mungkin itu budaya mereka, kayak gitu. Nah ini karena kebudayaan tergantung kepada masing-masing kelompok tersebut. Mungkin di situ karena mereka sudah terbiasa, balik lagi ya, tidak menggunakan alas kaki, ya itulah yang disebut sebagai kebudayaan mereka. Nah maka dari itu di sini saya ada gambar, ada peradaban tinggi di suku Aztec ya. Nah jadi misalnya kita bisa sebut peradaban tinggi karena kenapa? Mereka mempunyai bangunan yang seperti piramida, walaupun piramidanya tidak lancip atasnya ya, tapi ini datar. Nah maka dari itu ini bisa kita sebut sebagai peradaban tinggi. Tapi ada yang pernah tahu ini biasa digunakan apa? Nah ini biasa digunakan untuk sesembahan kepada dewa-dewa. Nah yang menjadi korbannya adalah manusia, seperti itu. Kalau misalnya kita kan ada kurban kambing, ada kemudian kurban sapi, kurban unta. Nah pada saat itu yang berkorban adalah manusia, dan biasanya ini adalah musuh mereka. Misalnya suku A itu merupakan musuh dari suku Aztec. Nah itu mereka berperang. Nah setelah itu mereka menang misalnya, dan kemudian mereka korban perangnya itu ditawan dan kemudian disembahkan kepada dewa. Nah ini juga menarik juga ya, ternyata pada saat itu yang dikorbankan adalah jantungnya, kayak gitu. Mungkin kalau pernah nonton film ada Apokalipse, nah itu bisa menjadi rujukan juga. Nah bahwasanya ya seperti itulah prosesnya, walaupun di situ suku Maya ya, padahal kalau dilihat dari sejarahnya suku Aztec juga seperti itu. Nah ini jadi jantung manusia, jadi waktu itu dibelek jantungnya itu, dadanya itu dibelek, terus kemudian diambil jantungnya, jadi orang ini kondisinya masih hidup. Nah terus kemudian dilemparkan kepada audiens atau para warga Aztec yang ada di situ. Nah di sini untuk berebutan, barang siapa yang dapat jantungnya tersebut, nah itu akan menjadi apa ya, peruntungan mereka, seperti itu. Nah ini juga menarik juga ketika kita ngomong Aztec, ternyata mereka itu yang pertama kali menggunakan coklat sebagai makanan. Nah pada saat itu coklat itu kan hanya buah-buah saja gitu ya. Nah tapi hebatnya suku Aztec, ternyata mereka menemukan ide bahwasannya minuman itu, coklat itu bisa dijadikan sebagai minuman, kayak gitu. Nah ini menjadi minuman coklat ya, sebagaimana kita tahu sekarang gitu ya, banyak minuman coklat. Nah tapi uniknya dulu tidak menggunakan gula, tapi menggunakan darah manusia, karena balik lagi itu sebagai sesembahan para dewa, dan itu katanya untuk meningkatkan vitalitas mereka. Nah makanya kalau dulu pakainya darah, kalau sekarang kita pakainya gula. Nah itu sekelumit tentang peradaban yang ada di suku Aztec. Nah sedangkan gambar kedua, mungkin pernah lihat orang ini merupakan suku Baduy ya, suku Baduy yang ada di Banten. Nah ini mereka ini tidak memakai sendal atau tidak memakai alas kaki. Jadi mungkin di Jakarta kita sering temukan itu ya, orang-orang Baduy yang mereka
sedang berdagang gitu ya, baik itu madu dan hasil olahan yang lain. Nah, tapi mereka itu ya tidak menggunakan alas kaki karena kebiasaan mereka seperti itu. Nah, kalau kita sendiri kan nggak pakai alas kaki, gimana panasnya gitu kan, bisa-bisa melepuh kaki kita. Nah, tapi tidak bagi mereka. Nah, ini kita nggak bisa nyebut sebagai kebudayaan rendah. Wah, ini orang Baduy budayanya rendah banget sih. Nggak bisa begitu, karena menurut mereka budaya mereka adalah seperti itu. Nah, tapi masalah misalnya, wah, Baduy ini peradaban tinggi atau rendah ya, balik lagi ke perspektif. Karena yang kita lihat kenapa yang disebut peradaban yang tinggi, ya karena mereka misalnya punya bangunan seperti piramida. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini, budaya menjadi citra kelompok. Nah, jadi menjadi citra suatu kelompok, misalnya kita, ini nanti ada istilah generalisasi ya, suku A orangnya seperti ini, suku B orangnya seperti ini. Nah, masing-masing kelompok memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, ini menjadi ciri khas, bahkan menjadi ciri khas suatu bangsa. Misalnya AS itu, Amerika Serikat, kita identikan dengan orang yang individualisme, walaupun tidak individualis yang seperti apa ya, karena mereka itu menghargai hak-hak orang lain, intinya seperti itu. Nah, sedangkan Tiongkok itu citranya adalah kepatuhan yang kolektif, karena di sana mereka satu sistem gitu ya. Bagaimana kalau kita lihat kasus COVID-19 kemarin di Wuhan itu, ketika diomongin pemerintahnya diisolasi, mereka akan nurut itu. Maka dari itu disebutnya kepatuhan yang kolektif. Nah, sedangkan Indonesia sendiri seperti apa citranya? Nah, banyak ya citra dari Indonesia bisa kita ambil, tapi yang saya ambil di sini adalah orang Indonesia yang bergotong royong. Nah, tapi kira-kira gotong royong di Indonesia sudah hilang atau tidak? Nah, jangan sampai kita bilang juga, wah sudah hilang. Kalau berkurang mungkin iya, dan itu pun hanya kasusnya di kota-kota besar. Jadi sudah jarang gitu kan, bersih-bersih lingkungan secara gotong royong misalnya. Nah, tapi kalau kita lihat di Maluku, mereka itu gotong royongnya sangat bagus. Jadi saya pernah lihat itu, bahwasanya ketika mereka pindah rumah, dalam artian yang sebenarnya, jadi dipindahin rumah menggunakan bambu. Nah, ini nanti silakan kalian cari bagaimana sih proses pindah rumah di Maluku. Nah, itu jadi betul-betul dipindahin. Kalau kita kan pindah rumah, bikin rumah baru misalnya, atau misalnya kita beli rumah dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di Maluku itu betul-betul mereka mindahin rumahnya seperti itu, dan itu gotong royong dan nggak ada istilahnya itu bayar membayar, karena semuanya beranggapan bahwasannya ketika nanti saya pindah rumah ya saya ditolong oleh tetangga-tetangga saya juga. Nah, itu jadi ini menjadi citra dari kelompok ketika kita ngomongin budaya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini terakhir saya ambil dari pendapatnya Mahatma Gandhi. Nation culture resides in the hearts and in the soul of its people. Nah, jadi bahwasanya budaya itu letaknya ada di hati dan juga jiwa dari manusianya. Nah, ini pendapat Mahatma Gandhi, menurut saya bagus. Mudah-mudahan nanti di Indonesia seperti ini juga ya, budaya kita adanya di hati dan jiwa kita, seperti itu. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep kebudayaan. Untuk pertemuan berikutnya mungkin lebih seru lagi karena terkait dengan wujud dan unsur kebudayaan. Nah, ini yang menjadi seru. Nanti saya akan ambil contoh-contohnya supaya bisa dipahami. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.